Oke, silakan, silakan. Yang saya heran dengan namamu, namamu Metong Jadi Tuhan. Apa maksudnya Metong Jadi Tuhan? Silakan, silakan, silakan. Jangan kau bisukan. Silakan. Nah, kan? Diam kan? Ya ini kan Tuhan kamu kan. Ketika dia metong, namamu kan bangkit Metong jadi Tuhan. Coba jelaskan dulu kepada kami apa maksudnya Metong jadi Tuhan itu, coba. Ini menggambarkan Tuhan kamu. Menggambarkan Tuhan saya. Oke, kalau kamu tanya sama orang Tuhan Kristen, kamu kan metong nggak Tuhan kamu? baik. Kalau kamu tanya sama seluruh orang Tuhan Kristen, kamu metong nggak? ini kenapa ini dia ini kok anu? Kalau kamu tanya sama seluruh orang Kristen, tidak ada satupun orang Kristen yang punya iman bahwa sampai sekarang Tuhan Yesus itu masih mati di kuburan. Yang orang Kristen imani, yang Bible ajarkan, yang Alkitab beritakan bahwa Yesus mati, lalu kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dia mengalahkan maut. Udah belum tidak punya. Yang sampai sekarang masih metong, yang sampai sekarang masih metong atau masih mati di kuburan, itu adalah Tuhanmu, Robmu, Muhammad. Sekarang saya tanya, betul tidak Muhammad itu Robmu? Bentar. Saya tanya dulu sebentar ya. Nanti gantian ya. Silakan. Silakan. Saya mau nanya, berapa Tuhanmu dan siapa namanya? Kamu jangan lari kemana-mana. Fokus dulu ini loh, ke metong ini loh. Metong ini dulu kita selesaikan. Jangan lompat-lompat, satu masalah belum kelar. Kamu tadi mengatakan Tuhanmu metong. Di dalam Alkitab, Yesus memang wafat, mati disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Sudah cukup belum itu kira-kira jawaban saya? Kita jangan debat kusir di sini, bro. Dengar. Tuhanmu berapa? Kamu tidak perlu. Siapa namanya? Kok sekarang lompat-lompat? Sekarang jadi Tuhan Bisa berapa? Tadi masalah metong, sekarang Tuhan berapa? Nanti saya jawab Tuhan berapa, kamu lari lagi ke tema yang lain. Bisa kita selesaikan dulu yang ini? Gini, itu Nggak, bisa kita selesaikan dulu nggak masalah Tuhan metong? Sebentar, tenang. Bisa nggak kita selesaikan dulu Tuhan metong? yang pertanyaan ya, oke. Gimana? Nanti saya itu jawab, kan belum tapi kelar jawab itu dulu masalah pertanyaan Tuhan saya metong. Udah kelar belum masalah Tuhan metong? Ya nanti. Oke. Nanti saya jawab. Sekarang coba kamu jawab saya. Jawab dulu pertanyaan Apakah saya. Muhammad itu Tuhanmu? Apakah Muhammad itu Robmu? Coba, apakah Muhammad itu Robmu? Jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu Inilah kamu. saya. Inilah kamu maunya tanya terus, ditanya kamu takut. Iya, Kamu nanya sama saya, habis apakah kamu Tuhanmu jawab. metong? Saya jawab, iya, 3 hari. Kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Hanya metode. Lah sekarang Tuhanmu masih metong di kuburan. Sekarang saya tanya kamu, Muhammad Robmu bukan? Begini. Muhammad Robmu atau bukan? Sebentar. Iya, nanti saya jawab. Jawab dulu, Muhammad Robmu atau bukan? Belum menjawab pertanyaan saya. Tunggu dulu. Udah kau tidur di bawah sana. Iya, Abu. Ya, Bang Enis. Oh, sudah botak ya sekarang ini. Gimana, Bro? Saya setuju dengan ucapan Bang Edis bahwasanya Yesus sebagai yang telah diutus oleh Bapa di surga. Ya, tetapi Setuju, Bang menjadi Edis. Kristen. Tenang, saya tanggapi dulu. Kamu Harus ada tetapi setuju? dong. Kamu setuju bahwa Yesus yang diutus Bapa di surga. Permasalahannya, Kristen itu bukan soal setuju atau tidak setuju. Kristen itu adalah menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu,
membuat Yesus memerintah di dalam dirimu? Kalau cuma setuju saja untuk apa? Masalahnya Tadi Bang Edi- kenapa kamu setuju tapi di Tadi detik yang Bang Edi sama sudah yang kau jadikan Tuhan bicara. malah Muhammad? Sudah bicara tentang bahwasanya Tuhan, pembimbing, dan Tuhan. Kalau saya milih ini aja pembela ya, utusan aja gitu Bang Adis. Iya, yang jadi Sebagai masalah utusan aja, Bang Edi, adalah saya setuju itu. iya, yang jadi masalah adalah kenapa kamu tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu atau Tuanmu. Yang kau jadikan Tuhan atau Tuanmu malah Muhammad. Nah, inilah kekeliruan Bang Edis tuh di sini. Udah jelas-jelas dua-duanya itu sebagai utusan, malah disuruh memilih. Ini kekeliruan Bang Edis di sini. Seperti Abraham, Moses, itu kan Oke, utusan apakah pengajarannya semua, Bang berbeda? Edis. Apakah pengajarannya beda nggak? Pengajarannya Ya, beda nggak? wajar, karena pada zamannya kan mempunyai syariatnya masing-masing Bang Edis. Pada Kalau zamannya ajaran dari mempunyai sana syariat hanya tetap masing-masing. satu, tetap dari Allah Bapa, tapi secara syariatnya itu beda-beda. Oke, jadi kamu mengakui bahwa Allah itu adalah Bapa di surga. Tidak bisa disamain kan? Apakah itu kan kamu mengatakan keyakinan Bang bahwa Edi, saya Allah perbaiki dulu sinyalmu bagusin dulu. Edis, Gimana, kamu Erik? berharap ya saya akan murtad ya? Nggak mungkin. Ya gimana kamu mau murtad, orang kamu saja hidup ini hanya canda-candaan saja kok. Erik, apakah tenang Erik? Menurut agama Islam, hidup ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi dengan serius, atau hidup ini hanyalah canda-candaan dan senda gurau saja? Dua-duanya. Di mana ayatnya bahwa hidup ini itu adalah kenyataan menurut Al-Quran? Hidup ini bukan kenyataan menurut Al-Quran. Hidup ini adalah senda gurau. Nih, saya tunjukkan. Menurut ayat Al-Quran, hidup ini hanya main-mainan saja kok. Nih, saya akan bacakan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 32. Al-An'am ayat 32. Saya bacakan ya. Kira hidup ini betulan menurut Al-Quran. Coba kau baca ini, Erik. Jangan macet. Nah, coba baca. Baca sendiri. Baik. Saya bacakan. Saya bacakan. Dan katakanlah, dan tiadalah kehidupan dunia ini selain main-main dan senda gurau belaka. Betul? Jadi menurutmu hidup ini hanyalah main-main dan senda gurau, betul? Itu untuk orang kafir yang senang senda-gurau. Ini kok untuk orang kafir? Ini untuk kalian. Gimana untuk orang kafir? Ini loh. Orang seperti kamu. Coba kamu yang baca, biar kamu yang paham. Coba. Baca aja, saya tahu kok ayat itu. Ayat itu diperuntukkan untuk orang-orang seperti Edis yang kerja sebagai Bukan, ini untuk orang-orang beriman. Gimana sih? Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Nah, ini. Makanya menurut kalian sebenarnya hidup di dunia ini hanya senda gurau. Hidup yang sesungguhnya itu adalah kehidupan setelah kematian. Masalahnya Muhammad belum
memasuki kehidupan setelah kematian. Dia masih di kuburan. Itulah kelebihan Islam. Kehidupan Dari mana? setelah- Kenapa kamu beriman kepada kehidupan setelah kematian? Sedangkan dalam agama Islam, Muhammad masih di dalam malam maut. Itulah Edis kelebihan Islam daripada Kristen, agama yang bikinan Paulus itu, bahwa kami ini di dunia ini hanya sementara. Yang utama Kalau kami sementara, dengarkan. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, hidup di dunia ini itu sebentar. Hidup di dunia ini itu sebentar. Ya kan? Hanya sekian puluh tahun, contoh 60 tahun, 70 tahun orang udah mati. Oke. Ya kan? Nah, tetapi di dalam agama Islam, hidup itu hanyalah sendau gurau dan canda-candaan belaka. Makanya kamu nggak akan serius, Erik Ranggung, walaupun dikasih tahu kebenaran kepadamu, bercanda aja lah. Ya gitu, pantesan kamu tetap menjadi Islam, Erik. Gimana? Tenang. Kamu itu Edis bukan mencari kebenaran, kamu cuma mencari koin. Itu bukti Mencari koin. Erik, apakah kamu pengen koin? Pengen Apa? koin? Saya nggak perlu koin, saya Tapi pengen koinnya Zar ya. Pengen pausnya Zar. Tapi kalau diberi orang koin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebentar Erik, sebentar, saya mau bercanda sama kamu. Erik, sebentar, saya mau bercanda. Saya telepon Pak Haji dulu ya. Ding 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 ding. Halo Pak Haji. Ya, ada apa? Pak Haji. Itu Pak Haji, anak Pak Haji main judi. Astagfirullahaladzim. Tapi menang Pak Haji. Alhamdulillah. Itulah kau Erik, itulah kau. Heran saya dengan kamu Erik. Kamu sama seperti itu. Pak Haji, anak Pak Haji main judi. Astagfirullah, tapi menang Pak Haji. Alhamdulillah. Kenapa kamu munafik? Coba, kenapa kamu munafik, Erik? Bukan munafik, Saya tidak mau koin, tapi kalau dikasih, alhamdulillah. saya ingin melawan Edis. Inilah si Erik ini, sungguh nekat yang nyata. Sudahlah, Erik. Saya mau pesan sama kamu. Besok, gini, Erik, tenang. Saya mau pesan sama kamu begini. Besok, kamu kalau naik ke sini, yang serius. Kalau kamu masih bercanda terus, ya nanti nggak akan ketemu ini kesimpulan kita ya. Seperti itu, Erik ya. Ini juga sudah jam berapa? Saya juga sudah waktunya ini. Mau bahas apa nih Bang? Bingung. Saya cuma suka lihat abang ini live. Tapi abang Muslim ya? Ya Muslim Bang. Muslim tapi suka nonton channel saya. Kenapa Bang? Alasannya apa? Enggak sih Bang, kayak saya cuman selalu mencari banding begitu kan, kita cari kebenaran masing-masing begitu, masing-masing lah. Oke. Ketika Anda melihat mencari banding seperti itu, yang Anda dapati apa? Apakah saya di sini mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, atau memang fakta yang saya katakan itu? Lucu sih Bang, saya kata-kata kencing unta gitu, lucu. Tapi kan itu memang fakta Bang, bahwa Muhammad yang nyuruh itu. Muhammad menyuruh orang meminum kencing hewan itu ketika seseorang itu sakit. Jadi orang itu kan demam, sakit dia, tidak enak badannya. Datanglah dia kepada Rasul. Lalu Muhammad menyuruh mereka untuk mendatangi kandang unta dan meminum di sana air kencingnya dan susunya. Ya. Nah, setelah mereka melakukan itu, ternyata kalau kita baca riwayatnya itu, Bang, mereka itu malah membantai para penggembala unta itu. Dibantai para penggembala unta itu, dan kawanan-kawanan ternak itu dibawa kabur. Sehingga Muhammad memerintahkan untuk mengejar mereka. Nah, setelah dikejar, akhirnya orang-orang tersebut didapati, dan tahukah apa yang dilakukan oleh Muhammad kepada mereka?
Enggak tahu bang. Dipotong kaki dan tangannya, dijemur sama Muhammad seperti ikan pepes. Loh, memang itu. Dipotong kakinya dan tangannya dan dibiarkan hidup. Nih, saya bacakan ya bang ya hadisnya. Keji bang, keji. Cuman ya seperti itulah kalian. Kalian kan tidak tahu. Kalian taunya Muhammad itu orang yang baik. Muhammad itu kalau misalnya dijahati orang, dilempar sampai gigi gerahamnya patah, dia tidak membalas. Saya tunjukkan ya. 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 Saya tunjukkan kepada abang nih. Bahwa Muhammad memperlakukan mereka itu, menyiksa mereka dengan cara menjemur mereka nih. Saya balikkan ya kamera saya. Baik. Saya tunjukkan kepadamu hadisnya ya. Nih. Ini Arabnya ya Bang ya. Iya bang. Abu Daud sekian-sekian ini ya. Ayo kita baca ya, kita baca nih. Jadi telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin ini menceritakan kepada kami dan seterusnya ya. Kita baca saja isi hadisnya ya. Perhatikan. Ada beberapa orang mencuri unta Nabi. Siapa yang mencuri unta Nabi ini? Yaitu orang-orang yang disuruh Muhammad minum air kencing itu tadi. Ya. Nah, ada beberapa orang mencuri unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka murtad dari Islam dan membunuh para penggembala Rasulullah. Ya. Yang telah beriman. Beliau mengirim mata-mata untuk mengikuti jejak mereka. Mereka pun ditangkap, beliau memotong tangan dan kaki, serta mencongkel mata mereka. Ya. Berkata, lalu turunlah ayat Al-Muharabah. Ya. Berkenaan dengan mereka itu, dan seterusnya. Nah, mereka ini dijemur, Bang. Dijemur sampai mati. Potong bang, itu pencurinya ya yang dijemur sampai mati. Sebenarnya mereka ini kan tadinya datang kepada Muhammad karena mereka sakit kan. Nah, ketika mereka sakit itu, mereka meminta supaya Muhammad itu memberikan solusi. Dan tadi kan dibilang langsung murtad ya bang dia, mereka dan mencuri. Iya, karena disuruh minum air kencing hewan, gimana mereka nggak murtad, Bang? Oh, Gini loh, saya ceritakan ya. Ceritanya itu gini. Ada orang-orang itu dari suku Ukel dan Uranah. Nama kaum dari Puak, sukunya suku Ukel dan Uranah. Oke? oke. Mereka tidak enak badannya, demam mereka. Datanglah mereka kepada Rasul, kepada Muhammad, dengan harapan supaya mereka mendapatkan solusi. Nah, disuruhlah mereka mendatangi kandang unta. Nah, sama Muhammad disuruh ngapain? Minum air kencing unta itu. Ya. Nah, lalu apa yang diperbuat mereka? Mereka setelah melakukan sarannya Muhammad itu, kata hadis, katanya mereka sembuh, kata hadis. Nah, lalu setelah mereka kata hadis itu sembuh, mereka malah membantai para penggembala tersebut dan mereka membawa lari unta-unta tersebut. Itu yang minum kencing unta yang udah sembuh bang. Kata hadis mereka sembuh. Secara logika bang, secara logika nih. Kalau Anda sakit, demam, disuruh minum air kencing onta, air kencing hewan, sembuh nggak? Kan ini zaman sudah modern bang. Enggak, misalnya nih, jangan bilang zaman. Misalnya Anda sakit, suruh minum air kencing onta, sembuh nggak? Ada penemuan dokter bang itu
sudah ternyata itu memang obat, dan pada zaman Bang, Penemuan dokter. Bang, peneliti, Bang. Abang peneliti bukan? Jangan Bang. menyimpulkan, Bang. Bang, WHO mengeluarkan, Badan Organisasi Kesehatan Dunia mengeluarkan sebuah statement bahwasanya kencing unta itu mengakibatkan penyakit MERS. Bagaimana Anda katakan itu obat? Aduh. Obatnya gimana, Bang? Kan itu pada masanya, kan itu masa Rasulullah ada penyakit dan obatnya itu kencing unta. Tapi entah penyakit apa, entah tahu sampai sekarang masih dipakai gitu. Padahal ada mungkin obat alternatif lain. Nah, Berarti menurut Anda bagaimana itu? Apakah Anda mengikuti sosok yang demikian? itu Bang, nggak tahu itu bersifat wajib atau tidak. Bersikap wajib maksudnya? Saya nggak tahu itu bersifat wajib diikuti atau tidak, karena saya minimal pengetahuanku tentang agama. Mungkin abang yang banyak mengetahui dari saya. Abang banyak mengetahui dari saya. Maksudnya gimana? Maksudnya abang kita kan, maksudnya abang kita, ya kamu yang mengetahui lebih banyak dari saya gitu. Oke. Kalau Anda sudah mengakui nih bahwasanya pengetahuan saya lebih banyak daripada Anda. Anda seharusnya lebih banyak belajar daripada saya. Kenapa Anda masih ngeyel? Itu yang jadi masalah itu. Udah tidak punya pengetahuan tapi ngeyel. Nah? Ngeyel gimana? Jadi menurut Anda itu kencing onta itu obat? Ya, obat pada zamannya begitu. Itu kan pendapat saya. Obat pada Oke lah Bang, jangan dipaksakan ya Bang ya. Makanya saya bilang Bang, sebenarnya kita itu harus berani untuk jujur. Atau kita harus berani untuk berpikir waras. Kalau kita tidak berani jujur, tidak berani berpikir waras, selamanya kita akan begini. Ya. Oke, semoga Anda berani mengambil satu tindakan yang sebenarnya itu tidak melawan hati. Justru itu sebenarnya sesuai dengan hati nuranimu kok. Di hati nuranimu sebenarnya memberontak itu. Memberontak. Bagaimana mungkin Anda katakan kencing hewan itu adalah obat? Bang, kencing manusia saja, manusia itu makannya udah bersih, udah dimasak. Kencing manusia saja bau, betul? Betul. Apalagi kencing hewan. Seperti apa baunya? Lalu bagaimana kencing anak bayi baru lahir Bang? Itu kan jadi obat. Itu anak bayi kan manusia. Kencing anak bayi obat? Iya. Bang, sampai ketemu lagi ya Bang ya.